Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Fazni Mawadah dengan NIM 12420808038 sebagai moderator pada sesi presentasi hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Imelda Helsi MPD dan Ibu Riri Aisyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar pembelajaran kimia. Terima kasih Ibu. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, ada Putri Hasna dengan NIM akhir 63, ada Karla Tari dengan NIM akhir 45, Nengvina Ropi Inaya dengan NIM akhir 30, dan Salsabila Julianti dengan NIM akhir 40. Yang dimana kelompok kami akan membahas mengenai teori dan implikasi teori pembelajaran dari Ganye, yang dimana kita sebagai calon pendidik itu sangat diwajibkan gitu ya teman-teman untuk mengetahui bagaimana teori belajar yang baik gitu. Karena kewajiban kita sebagai pendidik itu adalah kita mensukseskan para peserta didik yang kita ajarkan seperti itu dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda sehingga kita perlu mengetahui bagaimana cara mereka belajar, teori belajar apa yang cocok untuk mereka seperti itu sehingga teori belajar dari Ganya ini sangat dianjurkan gitu untuk kita ketahui dan diskusikan bersama. Mungkin langsung saja ke pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Putri Hasna. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan sosok legendaris dalam dunia pendidikan, yaitu Robert Gardner. Kalau kalian pernah mendengar istilah desain instruksional, Gardner adalah pionirnya. Beliau bukan sekedar akademisi biasa. Pengalamannya dimulai saat Perang Dunia Kedua, di mana ia ditugaskan mengembangkan instruksi pelatihan untuk pilot militer. Nah, disinilah keunikan Gardner terlihat. Ia berada di masa transisi besar dalam psikologi. Awalnya, pendidikan sangat kaku dengan pola fokus pada stimulus dan respons. Namun, Gardner mulai memasukkan unsur kognitivisme yang melihat bagaimana otak kita sebenarnya mengolah informasi. Bisa dibilang, Gagna adalah jembatan yang menyatukan sisi praktis perilaku dengan sisi cerdas proses berpikir manusia. Next, setelah mengenal sosoknya, apa sebenarnya inti dari pemikiran Gagna? Esensi teorinya tertuang dalam bukunya yang sangat terkenal, The Condition of Learning. Gagna percaya bahwa belajar itu tidak boleh kebetulan. Agar seseorang benar-benar paham, instruksi harus dirancang secara sistematis. Beliau membagikan kondisi belajar menjadi dua bagian. Pertama, kondisi internal, yaitu apa yang sudah ada di kepala siswa, seperti pengetahuan awal atau kesiapan mental mereka. Lalu yang kedua ada kondisi eksternal, yaitu segala sesuatu yang kita susun sebagai pengajar, mulai dari materi yang kita berikan hingga cara kita memancing perhatian mereka. Jika kedua kondisi ini bertemu dengan pas, maka hasil belajar akan maksimal. Inilah yang menjadi fondasi bagi apa yang kita kenal sebagai 9 peristiwa instruksional Gardner. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri Hasna atas penyampaian materi yang luar biasa. Dilanjutkan ke pematerian yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Karla Tari. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan presentasi pada hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi hasil belajar. Yang pertama itu ada informasi verbal. Nah, informasi verbal adalah kategori pertama. Dalam informasi verbal ini adalah kemampuan paling dasar di mana siswa mampu menyatakan, menyebutkan, atau menceritakan kembali fakta, label, maupun gagasan dalam bentuk kalimat. Nah, contohnya tuh ketika siswa mampu menyebutkan simbol, misalkan simbol emas atau tembaga, kemudian dapat menyebutkan bunyi hukum kekekalan massa dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu ada keterampilan intelektual.
Nah, ini adalah inti dari proses pendidikan. Nah, di sini siswa tidak hanya sekedar tahu apa fakta atau tahu bagaimana cara menggunakan simbol dan konsep untuk berinteraksi dengan lingkungan. Nah, Yegni itu membagi ini ke dalam sebuah hierarki. Nah, di mana yang pertama itu diskriminasi. Nah, pada tingkat ini itu tuh tingkat yang paling dasar. Nah, kemampuan ini fokus pada membedakan antara satu hal dengan hal lainnya berdasarkan ciri fisiknya. Jadi, pada proses diskriminasi ini tuh, eh, apakah siswa bisa melihat perbedaan eh, secara fisik dari sebuah materi gitu atau tidak? Nah, misalkan contohnya siswa dapat membedakan air yang memiliki air larutan garam dan juga air biasa gitu, atau air sirup gitu yang berwarna gitu. Bisa membedakan secara fisiknya saja gitu. Nah, kemudian pada tahap kedua itu konsep konkret. Nah, setelah bisa membedakan, siswa juga mulai bisa mengidentifikasi objek berdasarkan karakteristik tertentu yang tampak. Nah, jadi intinya siswa bisa menunjuk mana benda yang termasuk dalam kategori tertentu. Nah, kemudian konsep terdefinisi. Nah, di tahap ini, siswa tidak lagi hanya melihat benda yang ada di depan mata, tapi bisa memahami sesuatu berdasarkan definisi atau klasifikasi abstrak. Jadi intinya siswa paham maknanya meskipun bendanya itu tidak terlihat secara langsung gitu. Misalkan contohnya dalam memahami definisi zat tunggal dalam kimia, gitu. Siswa tahu bahwa air murni adalah zat tunggal karena terdiri dari satu jenis materi. Meski secara kasat mata air murni dan juga air garam itu terlihat sama gitu, tapi memiliki zat kandungan zat yang berbeda gitu, zat tunggal yang ada di air dengan air garam gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada aturan. Jadi siswa mulai bisa menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Biasanya tuh dinyatakan dalam hubungan jika maka gitu. Jadi intinya siswa itu mampu menerapkan rumus atau prinsip pada situasi yang tepat. Misalkan menggunakan eh, hukum kekekalan massa gitu, menerapkannya gitu dalam kehidupan. Kemudian yang selanjutnya itu pemecahan masalah. Nah, ini adalah puncak dari hierarki intelektual, di mana siswa menggabungkan beberapa aturan yang sudah dipelajari sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang baru dan kompleks. Jadi intinya, em, untuk siswa kreatif dalam berpikir dan kemandiriannya gitu dalam mencari solusi. Nah, contohnya, siswa diberikan masalah mengenai pencemaran air di sebuah sungai gitu. Lalu mereka harus merancang sistem filtrasi yang efektif gitu untuk bagaimana caranya air tersebut bisa jernih kembali gitu, bisa dipakai kembali gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada strategi kognitif. Nah, eh, pada kategori ketiga ini berbeda dengan poin sebelumnya, ini tuh adalah kemampuan internal siswa untuk mengatur proses berpikirnya sendiri. Jadi ini mencakup bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka mengingat informasi, dan bagaimana mereka memfokuskan perhatian untuk memecahkan masalah yang baru. Nah, kemudian ada yang keempat, itu sikap. Nah, jadi eh, hasil belajar itu bukan hanya soal angka saja, tapi juga perubahan keadaan internal yang mempengaruhi pilihan tindakan pribadi siswa. Jadi hal ini terlihat dari bagaimana siswa bereaksi atau menentukan sikap itu terhadap benda, orang, ataupun peristiwa tertentu di sekitar. Jadi contohnya saat melakukan praktikum, jadi kita harus hati-hati, tetap hati-hati, kemudian memahami MSDS-nya gitu sebelum melakukan praktikum. Jadi harus tetap hati-hati dan waspada gitu, agar tidak ada peristiwa yang tidak diinginkan gitu. Nah, kemudian yang kelima itu keterampilan motorik. Jadi yang terakhir adalah eh, keterampilan motorik yang berkaitan dengan kemampuan fisik. Nah, contohnya menulis, kemudian
Praktikum juga bisa sebagai contohnya itu. Nah, bisa selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada mengenai kondisi belajar. Nah, di sini kondisi belajar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kondisi belajar internal, dan juga yang kedua ada kondisi belajar eksternal. Nah, yang pertama, kondisi belajar internal adalah eh, apa yang sudah dimiliki siswa dalam memorinya sebelum pelajaran dimulai. Jadi ini adalah modal awal siswa. Eh, jadi mereka sudah tahu lebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, jadi di sini tuh ada prasyarat kemampuannya, di mana sebelum mempelajari hal baru, siswa harus sudah menguasai materi pendukungnya. Jadi, misalkan siswa tidak akan bisa melakukan keterampilan intelektual menghitung molaritas jika dalam memori internal itu belum menguasai materi sebelumnya itu tentang masa atom relatif ataupun konsep mol gitu. Jadi, masa atom relatif atau konsep mol itu tuh yang jadi prasyarat gitu. Jadi intinya tuh kita nggak bisa memaksakan siswa paham materi selanjutnya gitu. Kalau misalkan di materi sebelumnya siswa belum memahami itu materi tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu kondisi belajar eksternal. Jadi kondisi ini adalah sesuatu di luar diri siswa yang sengaja diatur oleh guru ataupun lingkungan untuk merangsang proses belajar. Jadi, yakni itu merumuskan ini dalam 9 peristiwa instruksional, di mana 9 peristiwa instruksional ini tuh eh, akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya gitu. Jadi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Karla Tari atas penyampaian materi yang luar biasa. Selanjutnya dilanjutkan ke pembahasan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini pembahasan selanjutnya ini adalah model main instruksional events menurut Gagne gitu ya. Nah, ini tuh merupakan 9 peristiwa pembelajaran gitu. Jadi Gagne ini memodelkan gitu ya 9 peristiwa pembelajaran. Yang pertama adalah menarik perhatian atau gain attention. Nah, ini tuh di sini berisi guru itu gitu ya, pendidik itu gitu mengharuskan siswa itu tuh merupakan mohon maaf. Nah, menarik perhatian ini merupakan langkah awal gitu ya bagi para pendidik untuk membangunkan rasa ingin tahu siswa. Misalnya kalau misalnya kita sebagai guru kimia gitu ya. Kita misalnya adakan dulu praktikum yang membuat siswa itu merasa penasaran terhadap materi yang akan mereka pelajari seperti itu dengan eh, latihan soal yang provokatif seperti itu. Jadi sehingga eh, peserta didik ini merasa eh, hal ini tuh sangat penting untuk dipelajari seperti itu. Yang kedua adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, penyampaian tujuan pembelajaran oleh para pendidik ini sangat penting gitu ya, teman-teman, untuk mengetahui capaian belajar gitu. Jadi, siswa ini dapat menstrukturkan cara belajar mereka, waktu belajar mereka itu dapat lebih terstruktur jika kita menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Sehingga nanti capaian belajar yang kita tetapkan sebagai pendidik itu lebih lebih dapat dicapai oleh siswa seperti itu. Yang ketiga adalah mengingat pembelajaran sebelumnya. Nah, mengingat pembelajaran sebelumnya ini merupakan langkah untuk menjadikan pondasi untuk menerima informasi selanjutnya gitu. Jadi sebelum siswa menerima informasi selanjutnya itu diberikan pondasi terlebih dahulu dengan mereview materi yang sebelumnya agar mereka tidak kewalahan nih untuk menerima informasi selanjutnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang keempat ada menyajikan materi. Pastinya kita sebagai pendidik itu diharuskan untuk menyediakan konten gitu ya, sebagai bahan ajar kita gitu untuk penyajian materinya. Kita sebagai pendidik ini tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu saja, tetapi ilmu tersebut itu tidak dapat diterima dengan baik gitu oleh peserta didiknya. Maka dari itu, kita sebagai pendidik itu harus
menyiapkan teknik serta metode yang pas gitu untuk diterapkan kepada peserta didik agar dapat dipahami dengan baik seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada memberikan bimbingan belajar. Nah, pemberian bimbingan belajar ini bisa dilakukan ketika eh, gurunya telah memberikan pembelajaran gitu. Jadi untuk mereview pemahaman materi siswa gitu ya, diberikan nih bimbingan belajar gitu. Bimbingan belajarnya itu berupa eh, cara belajar, time management. Jadi eh, bimbingan belajar ini lebih ke bagaimana bagaimana apa ya namanya, bagaimana siswa itu menjalankan kegiatan pembelajaran tetapi di luar dari materi yang diajarkan. Jadi seperti cara belajar, seperti mungkin apa namanya, time management seperti itu, public speaking seperti itu. Jadi diberikan bimbingan secara langsung. Nah, untuk yang selanjutnya adalah memunculkan kinerja. Nah, untuk memunculkan kinerja ini dilaksanakan ketika pembelajaran sudah selesai, eh, penyampaian materinya itu sudah selesai disampaikan seperti itu. Nah, memunculkan kinerja ini bisa dilakukan dengan pemberian tugas seperti itu. Jadi apa namanya, mengukur tingkat kepahaman siswanya seperti itu. Jadi diberikan penugasan, diberikan ulangan, UTS, UAS, dan itu dimunculkan gitu kinerja dari si siswanya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya gitu ya mengenai 9 peristiwa belajar menurut Ganye. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, kepada Salsabila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, slide yang sebelumnya, Putri. Baik, di sini saya akan melanjutkan model main instruksional event Ganya yang tadi juga sebenarnya dijelaskan sama Salvat. Nah, di sini saya akan melanjutkan 3 poin lagi gitu. Nah, di sini tuh ada memberikan umpan balik atau profit feedback. Nah, ini tuh adalah respon yang diberikan terhadap siswa, baik berupa koreksi kesalahan maupun penguatan terhadap jawaban yang benar gitu untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada menilai kinerja atau elicit performance. Nah, ini tuh adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai sejauh mana siswa itu telah menguasai materi. Nah, penilaian ini tuh bisa bersifat formatif atau sumatif. Nah, yang terakhir ada meningkatkan retensi dan transfer atau enhance retention and transfer. Nah, ini tuh adalah tahap terakhir gitu. Fungsinya itu untuk memperkuat daya ingat siswa serta membantu mereka itu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks yang berbeda ataupun baru gitu. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada hierarki belajar Ganye. Nah, di mana hierarki belajar menurut Ganye ini tuh merupakan konsep yang ditemukan oleh Robert M. Ganye gitu, yang menjelaskan bahwa proses ini tuh belajar berlangsung secara bertahap gitu, dari kemampuan yang paling sederhana menuju kemampuan yang lebih kompleks gitu. Nah, setiap kemampuan yang lebih tinggi itu hanya dapat dicapai ketika peserta didik itu telah menguasai kemampuan dasar sebelumnya sebagai prasyarat gitu. Nah, tingkatan hierarki belajarnya itu di sini yang pertama ada signal learning atau belajar isyarat. Ini tuh merupakan tingkat belajar yang paling dasar gitu, di mana siswa itu belajar merespon suatu tanda atau isyarat tertentu. Contohnya itu misal ketika siswa itu menjadi tenang ketika gurunya itu memberikan tanda untuk mulai belajar gitu. Nah, yang kedua ada stimulus response learning atau belajar stimulus respon. Nah, ini tuh adalah tahap siswa
belajar memberikan respon gitu terhadap stimulus yang diberikan. Contohnya itu siswa menjawab pertanyaan gurunya setelah mendengar instruksi seperti itu. Lalu yang ketiga ada chaining atau rangkaian gerak di mana siswa itu belajar menghubungkan beberapa respon atau tindakan menjadi suatu rangkaian kegiatan yang teratur. Nah, yang keempat ada verbal association atau asosiasi verbal. Tahap ini tuh berkaitan dengan kemampuan menghubungkan kata-kata atau istilah secara berurutan gitu seperti menghafal istilah ilmiah atau konsep tertentu. Nah, yang kelima ada discrimination learning atau belajar diskriminasi. Ini tuh siswa mampu membedakan berbagai objek, konsep atau stimulus yang memiliki kemiripan gitu. Nah, terus yang keenam ini ada konsep learning atau belajar konsep. Pada tahap ini tuh siswa mulai memahami gitu, memahami konsep dengan mengidentifikasikan ciri-ciri tertentu dari suatu objek atau fenomena gitu. Lalu yang ketujuh ada rule learning atau belajar aturan atau prinsip. Nah, ini tuh siswa itu mampu menghubungkan beberapa konsep untuk membentuk suatu aturan atau prinsip tertentu. Nah, yang terakhir ada problem solving atau pemecahan masalah. Ini tuh merupakan tingkat tertinggi dalam hierarki belajar gitu, di mana siswa ini tuh mampu menggunakan konsep dan aturan yang telah dipelajari gitu untuk menyelesaikan masalah baru. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila Julianti yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya mengenai kelebihan belajar metode dari Ganye. Kepada Neng Tina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pasti ya setiap teori pembelajaran itu pasti memiliki keunggulan atau kelebihannya masing-masing gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari teori belajar Gagne. Yang pertama itu eh, pembelajaran jadi lebih terstruktur gitu ya. Yang dimana teori Gagne ini membantu guru untuk mengajar dengan langkah yang jelas dari awal sampai akhir. Jadi pembelajaran ini tidak asal jalan begitu saja gitu. Jadi dia ini pasti mempunyai alur yang lebih sistematis. Yang kedua, membantu siswa memahami materi secara bertahap. Di sini siswa ini tidak langsung diberi materi yang langsung sulit gitu ya, tetapi siswa akan diajak memahami dari pengetahuan dasar dulu sehingga belajar ini pasti lebih terasa lebih mudah. Yang ketiga, memperhatikan proses mental siswa serta meningkatkan kejelasan tujuan pembelajaran gitu ya. Siswa ini pasti tahu gitu ya apa yang harus dicapai di akhir pembelajaran sehingga proses belajar ini akan lebih terarah gitu. Nah, siswa juga tidak langsung diberi materi yang sulit, tetapi diajak memahami dari pengetahuan dasar dulu sehingga belajar ini terasa lebih mudah. Misalnya ada contohnya misalnya pada pelajaran kimia gitu ya, seperti menentukan rumus kimia atau menyelesaikan perhitungan. Nah, langkah Gagne ini sangat membantu karena sifatnya itu lebih runtut. Next. Selanjutnya ada kekurangan teori belajar Gagne. Yang pertama, tidak selalu cocok untuk pembelajaran yang berbasis eksplorasi. Yang dimana guru ini harus merancang
eh, pembelajaran secara detail. Jadi tidak cocok gitu ya. Jadi pasti memerlukan waktu persiapan yang lebih banyak. Yang kedua, membutuhkan perencanaan yang cukup kompleks. Karena kadang sulit gitu ya. Kadang guru juga pasti sulit untuk menyelesaikan jika kondisi di kelasnya itu berubah atau diskusi berkembang di luar rencana. Yang ketiga, ketergantungan pada peran guru serta terlalu prosedural dan kaku gitu. Model ini tuh kurang fleksibel gitu ya jika digunakan pada pembelajaran yang berbasis penemuan penuh atau diskusi terbuka, karena belajar Gagne ini kebanyakan diskusi gitu ya. Jadi kurang cocok untuk siswa-siswa yang berbasis tidak suka berdiskusi gitu. Serta kadang guru juga sulit menyesuaikannya gitu ya jika kondisi di kelasnya itu berubah atau diskusi berkembang di luar rencananya masing-masing gitu. Next. Selanjutnya di sini ada cara mengajar gitu ya, cara mengajarkan kimia dengan langkah teori dari Gagne. Yang pertama ini menarik perhatian siswa atau gain attention, yang dimana guru ini pasti memulai pembelajaran dengan kegiatan yang menarik agar fokus siswa ini muncul gitu. Contohnya seperti guru ini menunjukkan sebuah garam dapur dan beliau ini bertanya kepada siswa, misalnya seperti, tahukah kalian gitu ya rumus kimia garam yang kita konsumsi setiap hari? Nah, itu bisa menarik perhatian untuk siswa. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran atau inform learners of the objectives, yang dimana guru ini menjelaskan kompetensi yang akan dicapai siswa setelah pembelajaran. Contohnya seperti guru ini menyampaikan bahwa siswa akan mampu menentukan dan menuliskan rumus kimia senyawa dengan baik dan benar. Gitu. Yang ketiga, mengikatkan pengetahuan sebelumnya atau stimulate recall of real knowledge, yang dimana guru menghubungkan materi baru dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Contohnya, seorang guru ini mengulas gitu ya, mengulas kembali pembelajaran seperti simbol unsur dan muatan ion seperti Na+ dan Cl- gitu. Yang keempat, menyajikan materi atau present the content, yang dimana guru ini menjelaskan konsep utama yang akan dipelajari secara sistematis. Contohnya, guru ini menjelaskan bahwa senyawa terbentuk dari ion positif dan negatif yang menghasilkan muatan netral. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar provide learning guidance, yang dimana guru ini membantu siswa memahami materi melalui contoh atau langkah pengerjaan. Contohnya seperti guru ini misal menunjukkan cara menentukan rumus dari senyawa NaCl atau CCl2 gitu ya, berdasarkan muatan ion. Yang keenam, meminta siswa untuk mencobanya gitu, atau elicit performance, yang dimana siswa ini diberikan kesempatan untuk mempraktikkan pengetahuan yang baru dipelajari. Contohnya, guru meminta siswa untuk menentukan rumus kimia dari misalnya Mg2+, atau O2- atau Al3+, dan juga Cl- gitu. Yang ketujuh, memberikan umpan balik atau provide feedback, yang dimana guru ini memberikan koreksi dan penjelasan atas jawaban siswa gitu. Contohnya, guru menjelaskan kesalahan jika siswa ini menuliskan sebuah rumus gitu ya yang salah atau tidak netral secara muatan. Jadi gurunya itu
menjelaskan bahwa ini tuh salah gitu, bukan didiemin gitu aja, tapi harus dijelaskan. Yang kedelapan, melakukan penilaian atau akses performance, yang dimana guru ini mengevaluasi pemahaman siswa melalui tugas atau tes. Contohnya, seorang guru memberikan kuis singkat tentang penulisan rumus kimia dari beberapa senyawa. Yang terakhir, meningkatkan retensi dan transfer atau enhance retention and transfer. Guru ini membantu siswa mengingat dan menerapkan konsep dalam situasi lain. Contohnya, guru mengaitkan rumus kimia dengan kehidupan sehari-harinya seperti NaCl pada garam, dapur, dan CaCO3 pada kapur. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Neng Vina atas penyampaian materi yang luar biasa. Selanjutnya, Alhamdulillah ya teman-teman, sesi pematerian telah selesai disampaikan semuanya gitu. Hal yang dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan teori belajar Robert Gagne ini, proses belajar ini merupakan kegiatan yang berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal peserta didik. Nah, pembelajaran yang efektif ini perlu dirancang secara sistematis melalui tahapan yang jelas agar siswa dapat mencapai berbagai hasil belajar seperti informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. Oleh karena itu, penerapan langkah-langkah pembelajaran Ganye ini membantu guru merancang pembelajaran yang terstruktur sehingga memudahkan siswa memahami materi dan meningkatkan keberhasilan belajar. Mungkin cukup sekian gitu ya teman-teman. Hal yang dapat kita pelajari dari sesi pematerian hari ini adalah bahwa kita sebagai pendidik gitu ya, sangat diharuskan gitu untuk menjaga kesejahteraan para peserta didik kita dengan kita memberikan cara pengajaran yang lebih baik, dengan menyiapkan metode yang baik juga gitu. Sehingga teori-teori belajar ini sangat-sangat perlu kita pelajari bersama, kita diskusikan bersama untuk menjadi pendidik yang baik di masa depan. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari perkataan atau perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.